Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufik Quraninsa di mata kuliah pemrograman Web 2. Hari ini tanggal 9 Juni 2020. Untuk hari ini kita akan membahas tentang proyek sederhana, yaitu reservasi hotel. Untuk sementara ini saya kasih filenya. Ya, silakan download di grup WhatsApp-nya untuk bahan mata kuliahnya. Bagaimana, udah di download untuk materinya? Ya, silakan di download dulu untuk materinya. Gimana, sudah untuk materinya udah di download? Mas Taufik, udah di download materinya di grup WhatsApp?
Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk sambil mungkin dilihat di file ya yang udah saya share di grup, yaitu reservasi hotel ya. Baik, untuk baris yang nomor 8 pada file hotel.php, di situ ada form actionnya, yaitu di hotel.php method push. Nah, kemudian di dalam form di situ di takom ada sebuah tabel ya, ada sebuah tabel di mana tabelnya di sini dibuat suatu bingkai. Dalam bingkai tersebut, dalam satu barisnya terdapat 3 kolom ya, terdapat 3 kolom. Kolom yang pertama berisi judulnya, yaitu nomor identitas. Kolom yang kedua ada titik 2, dan kolom yang ketiga di situ ada input tipe teks, sedangkan name-nya adalah nomor identitas. Kemudian baris berikutnya terdapat 3 kolom, dengan kolom yang pertama berisi judul kolom nama tamu, kolom yang kedua ada titik 2, dan yang kolom ketiga ada input tipe teks dengan name-nya adalah nama. Selanjutnya kolom baris yang ketiga ada di situ terdapat 3 kolom. Untuk kolom yang pertama di situ tanggal lahir, kemudian ada kolom kedua titik 2 tersebut, kemudian ada kolom yang ketiga ada di sini ada ini ya, apa, input tipe date ya, ada input tipe date dengan name adalah tanggal lahir. Selanjutnya ada baris berikutnya, yaitu untuk pemilihan jenis kamar. Nah, di sini dia menggunakan bentuk select option ya, select option, dimana untuk select optionnya diberikan name-nya adalah kamar. Optionnya di sini terdapat 5 pilihan, dimana untuk pilihan pertama optionnya adalah pilih salah satu. Kemudian option untuk perhitungannya nanti dia menggunakan inputan single room ya, single room, twin room, double room, sama triple room ya. Selanjutnya pada baris berikutnya di sini ada fungsi tanggal ya. Di sini ada tanggal check-in ya. Tanggal check-in di sini berfungsi untuk mendata tanggal mulainya seorang tamu itu menginap di hotel. Kemudian ada input tipe date lagi, name-nya adalah check-in, name-nya adalah check-in. Nah, kemudian ada berikutnya ada tanggal check-out di sini ya. Tanggal check-out di sini untuk input tipe date-nya diberikan name-nya adalah check-out. Fungsi check-out di sini adalah untuk mendata tanggal dimana kapan tamu itu mulai keluar dari hotel tersebut ya. Kemudian fungsi dari tanggal check-in dan tanggal check-out di sini nanti adalah untuk mencari berapa lama seorang tamu itu menginap di hotel ya. Jadi misalkan tanggal check-outnya misalkan tanggal 5, tanggal check-innya ya maksudnya tanggal 1, berarti 5, nanti 5 dikurangi 1 ya, ketemunya nanti 4 ya, 4 hari, berarti seperti itu. Kemudian pada baris ke-52 sampai dengan baris 54 di sini ada satu baris. Kemudian di sini ada kolom ya, ada TD di sini kolom, di mana kolom ini terdapat 3 kolom yang dijadikan satu, call span ya. Call span sama dengan 3, jadi ada penggabungan kolom sebanyak 3. Kemudian di sini tertulis service room ya, dapat service room.
Kemudian di bawahnya di sini ini untuk menyebutkan berapa kali jasa yang digunakan dalam kamar itu. Di sini pertama ada message ya, input type teksnya namanya message, value 0 ya, value 0. Kemudian di sini ada juga laundry ya, laundry input type teksnya namanya adalah laundry, value 0. Kemudian ada lunch di sini ya, ada input type teksnya namanya adalah lunch, nilainya 0. Kemudian ada lagi dinner, di sini ada input type teks namanya dinner, value-nya 0. Kemudian ada bed di sini, input type teksnya namanya bed, value-nya 0 ya. Bed itu biasanya digunakan seorang tamu hotel ketika merasa perlu tambahan kasur ya. Jadi kalau misalkan kasurnya kurang, bisa ditambahi extra bed, biasanya akan ditambahi satu kasur yang kecil gitu, ukuran untuk satu orang, biasanya seperti itu. Kemudian baris yang terakhir di sini ada submit ya, ada tombol input tipe submit, name-nya adalah submit di sini. Kemudian ada input tipe reset untuk mengkosongkan data. Baik, sekarang untuk baris 86 ini penutupan dari tabelnya, baris 87 ini untuk tag form ya di sini. Nah, selanjutnya script selanjutnya di sini pada baris ke 88 ya, mulai di sini tag PHP-nya. Kemudian pada baris ke 89 ada fungsi error underscore reporting 0 ya, untuk fungsi untuk mengkosongkan ya, untuk mengkosongkan data di situ. Kalau ada pesan error di situ dikosongkan pesan errornya. Kemudian ada if ya, if is set dalam kolom $_ post submit ya. Jadi sini fungsinya ketika fungsi tombol submit itu ditekan di situ, maka akan mendeklarasikan fungsi dari variabel ya, mana variabelnya terdiri dari variabel nomor identitas ya, variabel nomor identitas. Kemudian ada variabel di sini, ada variabel nama ya, variabel nama, variabel alamat. Kemudian ada pendeklarasian variabel tanggal lahir, pendeklarasian variabel kamar ya, kemudian pendeklarasian variabel check-in, kemudian pendeklarasian variabel check-out, kemudian ada pendeklarasian variabel message, kemudian ada pendeklarasian variabel laundry, kemudian ada pendeklarasian variabel lunch, kemudian pendeklarasian variabel dinner, ada pendeklarasian variabel bed, semuanya dideklarasikan. Nah, kemudian di sini pada baris 105 sama dengan variabel 106 di sini ada pendeklarasian yaitu variabel x checkout ya, variabel x checkout sama dengan new date time variable checkout. Jadi fungsinya di sini adalah untuk mengkonversi nilai dari variabel checkout ya menjadi fungsi date ya, fungsi date time di sini. Jadi biar terbaca sebagai tanggal. Kemudian pada variabel x check-in di sini sama dengan new date time variable check-in ya, biar dikonversi untuk nilai date time-nya. Jadi nanti biar bisa dikurangi untuk tanggalnya. Nah, kemudian variabel lama di sini sama dengan rumusnya ya, variabel lama sama dengan variabel x checkout dikurangi. Nah, untuk pengurangan tanggal menggunakan fungsi div di sini ya, menggunakan fungsi div. Kemudian variabel x lama sama dengan variabel lama. Kemudian di sini ada fungsi d, ini fungsi untuk mencari nilai dari harinya, d-nya di sini ya. Selanjutnya di sini ada fungsi uji kondisi ya, ada fungsi uji kondisi jika variabel kamar sama dengan single room ya,
jika variabel kamar sama dengan single room, maka variabel harga sama dengan 2.500.000. Kemudian variabel JML Music sama dengan variabel Music kalikan dari 150.000. Ya, Music di sini adalah nilai variabel yang dimasukkan di sini, yang di baris 100 tadi. Ya, berapa kali kita menggunakan jasa, dalam Musicnya di situ, nanti dikalikan 150.000. Jadi kalau misalkan kita menggunakan jasanya 2 kali, berarti 2 dikali 150.000. Kemudian variabel JML Laundry sama dengan variabel laundry dikalikan 20.000. Ya, kemudian variabel JML Lodge sama dengan variabel Lodge dikali dari 75.000. Variabel JML Dinner sama dengan variabel dinner dikali dari 100.000. Kemudian variabel JML Bed sama dengan variabel bed dikali 200.000. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, else if variabel kamar sama dengan twin room, maka harga adalah 3 juta. Ya, untuk variabel JML Music, JML Laundry, JML Lodge, JML Dinner sama JML Bed itu harganya sama. Ya, tidak ada perubahan. Yang mengalami perubahan adalah pada variabel harga. Ini harga sewa kamarnya ya. Harga sewa kamarnya itu per harinya adalah 3 juta seperti itu. Kemudian untuk else if kondisinya jika variabel kamar sama dengan double room, harga kamarnya di sini adalah 3.500.000. Ya, kemudian else if variabel kamar sama dengan triple room, maka harga kamarnya adalah di sini 3.600.000. Ini kita buat 4 juta aja ya. Kita buat 4 juta aja per harinya. Ya, per harinya kita buat 4 juta, silahkan diganti. Untuk triple roomnya, untuk harganya adalah 4 juta. Kemudian else di sini, else variabel harga sama dengan 0. Jadi kalau bukan triple room, double room, twin room sama single room, nanti harganya adalah 0. Kemudian di sini untuk mencari variabel total, ya variabel total sama dengan variabel harga, ya variabel harga kamar ya di sini ya, harga kamarnya dikali X lama. X lama itu untuk mencari jumlah tadi, pengurangan antara tanggal check out dikurangi tanggal check in ya. Kemudian ini dikali dulu ya, pakai kurung buka tutup di sini. Jadi ini perhitungannya seperti ini, di kurung tutup dikalikan dulu, kemudian nilainya kalau udah temu ditambah dengan variabel JML Music tambah variabel JML Laundry ditambah variabel JML Lodge ditambah variabel JML Dinner ditambah variabel JML Bed, seperti itu ya. Kemudian di sini ada pengaturan format ya. Kemarin kelas KAP ada yang sempat tanya gimana Pak untuk merubah format berupa biar ada format rupiahnya seperti itu. Jadi penggunaannya formatnya seperti ini. Jadi misalkan di sini variabel X total ya, ini kita tampung nilainya, variabel X total sama dengan number underscore format dalam kurung variabel total ya, variabel total koma 0 ya, koma 0 koma tanda petik koma tanda petik koma tanda petik titik tanda petik lagi. Ini di sini untuk 0 di sini ini untuk memformat nilai yang di belakang nilai koma nanti berapa. Jadi misalkan
Rp100 ya. Kalau dikasih 0 berarti nanti nilai di belakang 100 itu tidak ada komanya, koma 00 itu tidak ada, jadi nilainya hanya 100 saja. Tapi kalau misalkan kita tambahkan nilai angka 2 seperti ini, maka nanti kalau misalkan 100 berarti 100,00, jadi ada nilai di belakang desimalnya ya. Kemudian di sini ada fungsi bawahnya ya, jika variabel nomor identitas sama dengan kosong, maka ini ada pesan data gagal disimpan, data ada yang kosong ya. Ini misalkan kita ganti aja data gagal diproses gitu ya, bukan disimpan ya, di proses seperti itu ya, seperti ini ya. Kalau sudah, kita coba jalankan untuk programnya di sini. Ya, misalkan di sini T009, nama tamu misalkan Taufik, tanggal alamatnya adalah Jalan Situ Derajat 5 nomor 51, tanggal lahirnya misalkan, kemudian jenis kamarnya saya pilih triple room. Tapi kalau tadi triple room harganya kita udah ganti ya, per harinya 4 juta. Kemudian tanggal check-innya misalkan saya check-in pada tanggal 1 ya, kemudian saya keluarnya pada tanggal 6 misalkan, berarti 5 hari ya, 5 hari saya untuk menginap. Untuk musiknya saya dua kali, laundrynya saya 4 kali, untuk lunchnya saya 4, dinnernya juga 4, bednya saya 0. Nah, di sini coba kita hitung ya. Saya klik tombol simpan. Nah, nanti muncul di sini untuk nilainya. Untuk nomor identitas yaitu T1009, kemudian nama tamunya Taufik, kemudian alamatnya Jalan Situ Derajat 5 nomor 51, kemudian tanggal TTL-nya, tanggal lahirnya, kamarnya triple room ya, tanggal check-in-nya adalah tanggal 1 Juni, kemudian tanggal check-out-nya adalah 6 Juni. Untuk lama inapnya berarti di sini 5 hari. Untuk harga kamarnya 4 juta, kemudian musiknya 2 kali, laundrynya 4 kali, lunchnya 4 kali, dinnernya 4 kali, kemudian bednya 0, totalnya adalah 21 juta 80.000 ya. Ini untuk pemanggilannya bisa dilihat di baris selanjutnya ya, tadi belum saya sempat terangkan. Jadi di sini pada baris 167, di baris 167 ya, bisa dilihat di baris 67 di situ ada pendeklarasian variabel ya, pendeklarasian untuk bingkai. Kemudian ada TR di sini ya. TR di sini untuk menampung nomor identitas ya, data nomor identitas. Ini adalah variabelnya untuk variabel nomor identitas. Kemudian pada baris selanjutnya di sini ada nama tamu di sini ya. Untuk ini variabel yang dipanggil adalah variabel nama. Kemudian ada alamat di sini, yang dipanggil adalah variabel alamat. Kemudian ada lagi di sini variabel tanggal lahir. Kemudian ada variabel di sini adalah
variabel kamarnya, ya, jenis kamarnya apa. Kemudian ada variabel check-in. Kemudian ada variabel di sini, ada variabel checkout, ya, ada variabel checkoutnya. Kemudian ada di sini ada variabel x lama, ya, lama untuk menginapnya tadi. Kemudian ada variabel di sini, ada variabel harga, di harga kamarnya. Kemudian ada message-nya. Kemudian ada berapa ini laundry, menggunakan jasa laundry-nya berapa kali. Kemudian ada penggunaan di sini untuk berapa kali menggunakan jasa alatnya. Kemudian ada dinernya di sini. Kemudian ada bed dan ada total. Kemudian tadi ada penggunaan format ini, ya, ada penggunaan format ini X total untuk pengaturan format angka. Ini saya ganti di bawahnya X total. Kemudian ini di sini ada tanda kurung, kurawal ini pada baris 164 di sini. Ini adalah tanda kurung kurawal pada penggunaan fungsi if, iset, post, underscore submit nih. Nah, ini saya hapus dulu yang ini, ya, pada baris 164 ini saya hapus, ya. Saya taruh di baris sini setelah tabel, ya. Setelah tabel ini saya deklarasikan seperti ini, PHP. Oh, nggak ada suaranya. Oh, maaf nih. Oh, udah ada suaranya sekarang. Oke, maaf tadi ke mute itu. Baik. Tadi saya hapus, ya, pada baris ini, pada baris mana? 165 tadi ada tanda kurung kurawal, ini dihapus. Saya taruh di bawah aja. Ini saya tutup seperti ini. Jadi penggunaannya, fungsinya nanti seperti ini. Saya jalankan lagi, ya. Continue. Jadi kalau misalkan tadi sebelum ini tadi saya pindah, sebentar, ya, saya share dulu. Jadi kalau tadi sebelumnya sebelum tanda kurung kurawal tadi saya pindah, di sini di bawah di sini ada daftar, ya, ada daftar bingkainya. Setelah saya pindah tadi untuk kurung kurawalnya, ini misalkan T1008, namanya Aira misalkan, di tanggal akhir, jenis kamarnya ini triple room, tanggal check-innya 9, tanggal check-outnya 11 misalkan. Jangan 3 aja, 2 hari. Message-nya 2, ini saya isikan 2 semuanya. Klik saya simpan. Nah, nanti muncul seperti ini. Baru untuk daftarnya baru muncul, ya, baru muncul. Kemudian di formatnya juga udah berubah menjadi formatnya adalah 5.690000. Nah, ini misalkan untuk tadi untuk penggunaan format tanggal, ya, penggunaan format angkanya ini saya rubah. Tadi angka di baris 155 tadi nomor formatnya saya ganti menjadi 2. Jadi nanti kalau saya refresh, nanti di sini ada angka di belakangnya, ada angka desimalnya 00 seperti ini, ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Halo. Iya,
diberi 164, tanda kurung awal diberi 104 atau 165 tadi. Dipindah di bagian bawah. Yang ada di sini tadi. Ya, dipindah, ditaruh di bawah seperti ini. Dideklarasikan dulu ya PHP-nya ya, tag PHP-nya. Oke. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya kasih quiz? Tidak ada. Baik, untuk kuisnya sederhana aja. Sebentar. Ya, perhatikan untuk tugasnya. Jadi di sini misalkan saya menginputkan data, nomor identitasnya misalkan T1009, nama tamunya Taufik, kemudian alamatnya adalah Jalan Sido Derajat, tanggal lahirnya untuk kamarnya single room ya, kamarnya single room. Untuk check in-nya tanggal 1, check out-nya tanggal 10 ya. Kemudian misiknya di sini saya 4 kali, laundry-nya 2 kali, lunch-nya di sini 5 kali, dinnernya di sini 5 kali, bednya 0. Terus saya klik simpan. Nanti sebentar, belum ada yang perlu saya rubah, sebentar ya. Saya ulangi. Alamatnya, tanggal lahir, kamarnya saya pilih single room, untuk check-in-nya tanggal 1, untuk check out-nya tanggal 10, misiknya 2 kali, laundry-nya di sini 4 kali, lunch-nya 4 kali, dinner-nya 4 kali, simpan ya. Nanti munculnya seperti ini. Jadi untuk beda dengan tadi ya, ini lah mainannya 9, harga kamarnya per harinya adalah 2.500.000 untuk kamar single room. Kemudian misiknya di sini ini tadi 2 kali ya, dikalikan 150.000 sama dengan 300.000. Laundry-nya di sini 4 kali ya, dikalikan 20.000, ketemunya adalah
80.000. Lutsnya di sini adalah 4 kali 75.000 sama dengan 300.000. Gendernya 4 kali dikalikan dari 100.000 ketemunya adalah 400.000. Untuk bednya 0 dikalikan 200.000 sama dengan 0. Nah, totalnya di sini adalah total dari harga kamar ya, dikalikan lama, kemudian tambah dari di sini service roomnya ya. Ketemunya adalah 23.580.000 ya, seperti itu. Ya, untuk tugasnya seperti ini. Silakan dicoba ya, silakan dicoba untuk tampilan seperti ini. Jadi ditampilkan nilai ini ya, nilai dari jumlah dari jasa service roomnya ya. Di sini kemudian ada ditambah dari harga ya, harga dari service roomnya ya, seperti itu. Silakan dicoba dulu. Saya kasih waktu berapa ya, 10 menit ya, 10 menit untuk mengerjakan. Nanti yang bisa mengerjakan silahkan di share, nanti saya kasihkan nilai poin sendiri ya. Silahkan dicoba. Ada yang mau ditanyakan mungkin untuk tugas sederhananya ini? Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Saya kasih waktu 10 menit ya untuk mencoba ya. Nanti yang sudah selesai bisa berbagi share screen, kemudian nanti diperlihatkan, dijalankan, nanti saya kasih poin.
Ya, siapa yang udah jadi? Silakan. Yang sudah jadi siapa? Bisa di share uh, biar saya tahu. Yuk, siapa? Itu mudah banget untuk ditampilkan. Tinggal memanggil variabelnya saja itu. Silakan, Mas Putra Supanda. Sudah bisa, Mas? Belum? Mbak Trisnayu? Belum. Mbak Dinar Clara? Mbak Clara? Mbak Clara gimana? Bisa? Belum? Mbak Maulidia Yasmin? Mudah banget ini. Mbak Dewi Yaki? Mbak Dewi? Mbak Fatimah Nailal gimana? Bisa? Belum. Mbak Salma? Perkaliannya gimana? Perkalian di bawahnya itu malah nggak muncul yang di hasilnya itu loh Pak. Yang total? Bukan. Nggak muncul. Bisa share screen. Oh iya, saya coba ya Pak. Ya.
Ya langsung pilih aja, itu udah tadi udah share screen mbak. Belum tadi udah sempat share screen tadi. Nah ini udah share screen nih. Coba tampilkan apa ini, belum share screen, masih monitor. Mungkin sinyalnya mungkin kurang bagus. Oh ya, sinyalnya kurang bagus mbak. Kalau yang satunya bagus, cuman yang satunya warnanya abu-abu. Koneksinya hilang. belum muncul sinyalnya Mbak Salma. Kurang bagus nih, soalnya warnanya abu-abu. Gimana, bisa Mbak Salma untuk sharingnya? Belum bisa share ya? Belum bisa. Sinyalnya abu-abu, soalnya lost, connectionnya lost. Ya udah, nggak apa-apa ya. Baik, kalau gitu saya share aja untuk script programnya. Sederhana sebetulnya. Saya share. Ya, diperhatikan di sebelah kanan di sini. Jadi hanya menambahkan seperti ini aja. Jadi di sini ada tadi misalkan ini ya, music ya. Ini untuk musiknya. Kemudian nanti ini untuk menampilkan datanya ya. Yang pertama di sini dia menampilkan tadi musiknya, berapa jumlah dia menggunakan jasanya, berapa kali. Ini dipanggil variabelnya. Kemudian dikalikan ini aja, hadiahnya dikalikan, ditulis biasa manual 150.000, karena nilai 150.000 ini semuanya kan sama, setiap jenis kamar semuanya sama. Dan kalau kita lihat di sini di rumusnya ini tidak ada nilai khusus untuk nilai musiknya berapa, seperti itu. Kemudian
tinggal dipanggil aja. Ini sama dengan, ya, sama dengannya ini adalah kita memanggil dari variabel JML message-nya aja, ya, echo JML message. Ini kan rumusnya sudah ada dari di atas, ya, rumusnya sudah ada nih. Variabel JML message sama dengan message kalikan dari 150.000. Setelah gitu aja, sederhana, ya. Message-nya berapa dikalikan 150.000 ditampung di JML message, seperti itu. Jadi hanya sederhana seperti ini, ya. Sederhana kan, cuman manggil variabelnya aja, ya, cuman manggil variabelnya aja, ya. Nanti coba sendiri untuk menambahkan script seperti itu, ya. Baik, untuk minggu depan masih ada 1 kali pertemuan lagi kalau tidak salah. Setelahnya itu nanti ada apa, UAS, ya. Untuk UASnya nanti modelnya sama dengan yang ada di pemrograman web yang ASP dulu. Jadi membuat project sederhana, ya, membuat project sederhana, kemudian nanti dinilaikan seperti itu. Hampir sama kayak di ASP, cuman programnya ini pakainya bahasa pemrogramannya PHP. Jadi kalau kemarin waktu ASP sudah pernah buat seperti itu, dikonversi aja menjadi PHP untuk bahasa pemrogramannya, ya. Jadi kisi-kisinya udah tahu ya. Untuk ujian UASnya nanti modelnya seperti itu. Baik, ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya, untuk sudah gabung di kelas online di mata kuliah pemrograman web 2. Saran saya mencoba untuk otak-atik script programnya, ya, biar bisa lancar untuk bahasa pemrogramannya. Kemudian untuk UASnya juga bisa dicicil dari sekarang untuk membuat programnya, ya. Disesuaikan aja yang kemarin ASP, dikonversi aja di PHP biar tidak terlalu banyak mikir harus buat apa lagi, seperti itu. Cukup mengkonversi aja yang kemarin, dikonversi ke bahasa pemrograman PHP. Baik, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.